Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kembali kita untuk kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayatnya. Semoga ini merupakan tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepadanya terhadap ilmu agama. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in Nawawi, buah karya seorang imam yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang lebih dikenal dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis nomor 35. Dan sebagai informasi bahwa nanti di penghujung eh, kegiatan kita sore hari ini nanti akan saya kirimkan linknya untuk murojaah hadis nomor 33 sampai 35 ya. Ada kuis 1 sampai 10 soal insya Allah pilihan ganda ya, tinggal memilih saja. Insya Allah mudah dan linknya akan terus dibuka sampai pekan depan insya Allah ya, jadi sepekan. Bagi yang sore hari ini belum sempat mengisi karena ada kegiatan atau yang lain sebagainya, nanti bisa dikerjakan batas waktunya sampai hari Ahad pekan depan sebelum kajian dimulai ya. Dan kami juga menghimbau kepada yang masih mengikuti kegiatan program jarak jauh ini, khususnya untuk materi hadis yang dia masih lanjut dan nilainya masih berada di bawah KKM, insya Allah nanti akan diadakan perbaikan untuk di semester yang lalu ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-35 ya. Mohon maaf Pak Apri, lebih dibesarkan sedikit bisa Pak Apri di Zoom biar lebih jelas. Baik, cukup. Cukup. Sini lagi Pak. Oh ya cukup Pak Apri, cukup. Syukran ya. Baik. Berkata Al-Mu'allif rahimahullahu taala, Syekh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau memberikan judul hadis yang ke-35 ini dengan judul Huququ al-ukhuwah al-ukhuwati fil Islami. Baik. Hak-hak persaudaraan di dalam Islam. Ya, al-ukhuwah artinya persaudaraan di dalam Islam. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu hadis ini sampai poin la tahasadu. Baik, kita akan ulang lebih
terlebih dahulu dari awal. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Hasad artinya dengki atau iri. Ya, kalau orang Sunda, Cilengsi biasanya sirik, ya. Beda sirik istilah orang Sunda Cilengsi dengan syirik dalam istilah syar'i. Kalau sirik dalam bahasa Cilengsi itu iri, bahasa Sunda Cilengsi atau sekitarnya. Kalau syirik secara istilah syar'i artinya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling berbuat najas. Apa itu najas? Nanti akan kita jelaskan. Wala tabagodu, jangan kalian saling bermarahan, saling membenci, ya, saling benci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian saling menjual di atas penjualan orang lain di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu, dia tidak pantas mendoliminya. Wala yakhduluhu, tidak juga pantas untuk merendahkannya. Wala yakdzibuhu, tidak juga mendustakannya. Wala yahqiruhu, tidak juga menyepelekannya, ya. At-taqwa hahuna, atau merendahkannya juga bisa, ya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Rasulullah SAW beliau menisyaratkan ke dadanya thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Jadi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasabi mri'in minasyar, cukuplah seseorang dikatakan buruk dia, an yahqira akhahul muslim, dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kulul muslimi 'alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apa diharamkan atas muslim yang lainnya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, kehormatannya. Taib. Di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa Islam itu agama yang menganjurkan untuk bersatu. Oleh karena itu segala bentuk perbuatan yang mengantarkan sesama muslim itu bisa bersatu dianjurkan oleh Islam. Dimotivasi untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah SAW banyak disebutkan terkait masalah pentingnya persatuan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum beriman itu atau orang-orang yang beriman itu saling bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mu'min lil mu'mini kal bunyani. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, saling menopang, saling menguatkan. Dalam hadis yang lain, masalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal cinta kasih mereka, ya. Itu bagaikan satu tubuh, kata Rasulullah SAW. Kalau salah satu tubuhnya ada yang merasakan sakit, akan dirasakan pula sakitnya oleh tubuh yang lain. Ya. Kemudian
Yang memotivasi kaum beriman supaya saling mencintai adalah sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan ya salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan masih banyak lagi. Contohnya anjuran untuk apa namanya? Menebarkan salam ketika bertemu. Rasulullah SAW beliau bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian saling mencintai, kata Rasulullah SAW. Awala adulukum. Mau nggak kalau aku kabarkan, aku tunjukkan kepada kalian. Ya, suatu amalan yang kalau kalian lakukan itu akan bisa menyebabkan kalian saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, afshus salam bainakum. Sebarkan salam, tebarkan salam di tengah-tengah kalian, bersama kalian. Ya, dan masih banyak lagi ya hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya juga adalah anjuran untuk bertemu dengan seorang muslim walaupun hanya dengan senyuman manis di hadapannya. Ya, jangan kalian, kata Rasulullah SAW, sepelekan ya perkara yang ma'ruf sedikit pun. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri. Begitupun sebaliknya, perkara-perkara yang bisa membuat orang-orang beriman terpecah, bercerai, itu sangat-sangat diwanti-wanti oleh Islam untuk tidak dilakukan, untuk dijauhi oleh orang-orang beriman. Di antaranya adalah poin-poin yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis nomor 35 dalam hadis Arba'in Nawawi ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Ya, yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Hasad itu artinya menginginkan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain itu hilang dari dirinya. Itu pengertian hasad. Walaupun secara bahasa hasad itu artinya iri atau dengki. Itu pengertian hasad yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengharapkan hilangnya nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Dan orang-orang yang hasad itu banyak ragamnya. Ya. Disebutkan oleh para ulama banyak sekali ragam orang-orang yang hasad. Ada yang dia itu iri kepada orang lain hanya sekedar supaya nikmat tersebut hilang dari orang yang dia hasadi, yang dia iri tersebut kepadanya. Ya, dia tidak berharap nikmat tersebut dirasakan oleh dirinya. Ya, dia hanya sekedar ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain. Sementara dia tidak berharap nikmat tersebut diraih olehnya. Ada orang yang sebaliknya, dia hasad kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dan berharap nikmat tersebut diraih oleh dirinya. Ya, itu. Ada juga hasad yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, yakni yang disebut dengan ghibthah. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah ghibthah. Ghibtatun. Ini hasad yang dianjurkan bahkan oleh para ulama. Rasulullah SAW beliau bersabda, la hasada illa fitnaitaini. Tidak ada hasad kecuali diperbolehkan hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Ya. Seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya. Kemudian dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain dan dia amalkan ilmu tersebut. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dengan hartanya tersebut dia infakkan sampai habis hartanya tersebut. Jadi dua orang ini yang diperbolehkan. Yang pertama adalah orang yang berilmu, dengan ilmunya dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain. Ya. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta. Kemudian hartanya tersebut bukan digunakan untuk poya-poya, tapi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai habis.
Nah, kepada mereka lah dua orang tersebut kita boleh hasad. Adapun kalau sekedar kita iri kepada orang yang berilmu, sekedar pengen tenar aja, ya saya punya banyak ilmu, ya terkenal seperti ilmunya Imam Syafi'i misalnya, ilmunya para ulama misalnya, tapi sekedar pengen terkenal doang, tapi tidak ada niatan untuk mengamalkannya, untuk mengajarkannya, ya. Ini tidak termasuk. Begitupun sama kita hanya sekedar iri kepada orang kaya, ya. Tapi irinya tersebut tidak ada tujuan untuk kita dengan ketika mendapatkan harta tersebut untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar ingin poya-poya misalnya dengan harta yang banyak tersebut. Ya, ini juga tidak termasuk. Ya, seperti itu. Baik, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. La tahasadu, jangan kalian saling hasad, dan hasad itu punya banyak sekali bahaya, ya. Di antara bahayanya hasad adalah kita sebutkan pertemuan yang lalu, ya, bahwa hasad itu adalah merupakan sifatnya iblis. Yang ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Sifatnya orang-orang Yahudi yang hasad kepada Rasulullah SAW, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian juga hasad itu merupakan perbuatan yang tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki kepada semua hambanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan keadilan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kenapa si fulan diberikan harta lebih, si fulan cuma segini, cuma segitu. Itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan terkadang, ya. Dan di antara hikmahnya kenapa tidak diberikan sama rizki manusia itu, supaya setiap manusia itu bisa saling memberikan manfaat kepada yang lainnya. Seperti itu. Kalau semuanya sama rizkinya, mungkin kita akan kesulitan mencari orang yang bisa mengerjakan hajat kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kita butuh tukang bangunan misalnya. Kita kesulitan. Nggak ada orang yang mau jadi tukang bangunan. Kita butuh misalnya seorang tukang Gojek misalnya. Ya, kita kesulitan dan lain sebagainya. Ya, nggak ada yang mau jualan sayur misalnya, nggak ada yang mau jualan makanan, ya, karena rezekinya sama. Ya, buat apa saya jadi tukang sayur? Buat apa saya jadi tukang Gojek misalnya? Kalau saya sudah banyak rezeki, sama kok semuanya, seperti itu. Makanya inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala terkadang tampakkan, terkadang tidak. Ya, di antara bahaya hasad adalah bahwa hasad itu akan bisa menyeret pelakunya kepada dosa yang lain. Ya, ketika seorang dia hasad, ya, terkadang ada yang orang yang hasad ini dia luapkan irinya dia itu dalam bentuk perbuatan. Seperti orang-orang Yahudi, mereka yang hasad kepada Rasulullah SAW, mereka berusaha ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Ya, pernah Rasulullah SAW diundang ke perkampungan mereka. Kemudian ketika Rasulullah SAW mau pulang, sengaja mereka sudah menyiapkan batu besar untuk digelindingkan supaya menimpa Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ya, akan makar mereka. Ya, ini tindakan-tindakan hasad yang bersumber dari hasad yang bisa membuat pelakunya ini berbuat nekat gitu, ya, melakukan dosa yang maksiat yang lebih keji lagi, seperti itu, ya. Dan hasad itu tentunya akan merugikan diri sendiri. Seorang yang hasad itu dia sejatinya berbuat zalim kepada dirinya sendiri, ya. Makanya ketika melihat orang lain dapat anugerah, dia malah sempit dadanya dan merasa gak enak badan dan lain sebagainya, gak enak perasaan. Itu indikasi hasad, ya. Dan hasad itu termasuk perbuatan perkara yang bisa menghalangi kebahagiaan seseorang, ya. Baik, ini bahaya hasad. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW beliau tempatkan hasad di posisi pertama karena biasanya dari hasad ini muncul perbuatan-perbuatan yang lain, kebencian-kebencian yang lain, ya, maksiat-maksiat yang lain. Wala tanajashu, kata Rasulullah SAW, pesan yang kedua Rasulullah SAW beliau bersabda,
wala tanajashu, janganlah kalian saling berbuat najas. Najas kata para ulama kita dalam bahasa Indonesia itu artinya provokasi. Provokasi dengan menggunakan trik. Ya, provokasi dengan menggunakan trik. Biasanya najas ini terjadi dalam transaksi jual beli biasanya. Ya, jual beli. Yang biasa terjadi praktek najas itu dalam jual beli lelang biasanya ini, transaksi jual beli lelang. Nah, contohnya si A ini seorang penjual, ya. Datang si B. Si B pembeli. Dia menawarkan harga barang dengan misalnya harga 1 juta rupiah misalnya. Ya, 1 juta rupiah ditawarkan barang tersebut kepada si B. Ya, si B berusaha menawar, gitu ya. Berusaha menawar. Datang si C dan si B ini tertarik dengan barang tersebut, dia butuh kepada barang tersebut. Datang si C ini merupakan salah satu sindikat kelompok si A. Tujuannya dia nggak ingin beli barang tersebut, dia sengaja angkat harga barang tersebut, misalnya saya beli menjadi 100 juta 100 misalnya, saya lebihkan 100.000, ya. Nah, tujuan si C ini bukan untuk membeli barang tersebut, tapi sengaja ingin mengangkat harga barang tersebut. Nah, ini najas namanya. Ya, jadi praktek najas. Biasanya dipraktekkan dalam jual beli lelang. Makanya para ulama memberikan apa namanya? Pengertian najas itu artinya provokasi dengan trik. Tadi seperti tadi, ya. Baik. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tabagodu, jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling benci. Nah, benci terkadang muncul dari hasad. Makanya hasad diletakkan di awal oleh Rasulullah SAW. Karena memang maksiat yang pertama kali muncul di tengah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala muncul dari hasad. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan begitu pun Rasulullah SAW meletakkan hasad di awal sabda beliau. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Ya. Oleh karena itu hasad ini merupakan apa? Kebencian ini perkara yang sengaja dilemparkan oleh setan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman di antaranya. Supaya orang-orang yang beriman itu mereka saling membenci satu dengan yang lain. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musallun. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Gak mungkin orang-orang yang sholat mau menyembah setan. Ketika mereka sudah merasa putus asa, ternyata mereka punya cara lain supaya orang-orang yang sholat ini tergelincir. Dengan cara apa? Kata Rasulullah SAW, ya, an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan membuat makar, ya, supaya mereka saling benci. Saling benci. Diadu domba lah istilahnya. Kalau istilah ilmu sejarahnya, dulu taktik Belanda, divide et impera. Ya, taktik adu domba seperti itu. Dibuat, ya, suudon, dibuat misalnya kena gesekan misalnya, seperti itu. Makanya dalam Islam perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kebencian sama mereka diharamkan oleh syariat kita. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-91.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya ya, khamr, judi, mengundi nasib, kemudian patung gitu ya, berhala ya, merupakan rijsun min amali syaitan, sebuah kotoran termasuk dari amal perbuatannya setan. Fajtanibuhu, jauhi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu ingin menjadikan, menggelincirkan di tengah-tengah kalian, atau ingin mengobarkan di tengah-tengah kalian al-adawah, permusuhan dan kebencian dengan sebab khamr dan perjudian tersebut. Nggak ada orang yang judi ingin lawan judinya ini menang, nggak ada, kecuali dia satu tim ya, bergu judinya ya, judi bergu itu beda lagi. Secara naluri orang yang judi itu pengen orang sebelahnya rugi serugi-ruginya, habis, nggak punya harta, seperti itu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dan setan berusaha untuk menghalangi orang-orang beriman dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Di sini sekali lagi Islam menutup pintu-pintu, celah-celah yang bisa membuat perpecahan di tengah tubuh kaum muslimin, orang-orang beriman. Ya, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang saling benci. Karena apa? Kalau sudah saling benci ini akan lemah kekuatan kaum muslimin. Akan lemah kekuatan kaum kaum muslimin. Ya. Taib. Wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Mohon maaf, ini ada yang kelewat tadi. Wala tabagodu. Ya. Wala tabagodu. Jangan kalian saling membenci. Dengan bagaimana supaya kita tidak saling membenci sama orang-orang beriman? Ada dua cara. Yang pertama, kita jauhi sebab-sebab yang menyebabkan kebencian. Yang kedua, melakukan perkara yang bisa mendatangkan kecintaan. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, menebarkan salam sesama kaum muslimin, bertemu dengan wajah yang berseri-seri, saling memberi hadiah. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan banyak hal. Ya, itu dua sebab supaya kita tidak saling membenci. Jauhkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebencian. Yang kedua, melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan di tengah-tengah atau sesama kaum muslimin atau orang yang beriman. Yang berikutnya, yang keempat, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Yang keempat, Rasulullah SAW beliau berpesan, jangan kalian saling membelakangi. Ya, kalau sudah saling membelakangi, ini sudah semakin parah kondisinya. Kalau sekedar membenci, itu berbeda, masih di bawah tingkatan membelakangi. Kalau membelakangi ini bertemu tidak mau saling sapa, ya, tidak mau saling salam. Makanya terdapat ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang dia sudah jatuh kepada saling membelakangi ini, ya, saling membelakangi. Ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin, orang yang beriman. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathin, fawqa thalathi layalin.
tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam, kata Rasulullah SAW. Yaltaqiyani, dua orang tersebut bertemu. Faya'ridu hada wa ya'ridu hada. Dua orang tersebut ketika bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika kondisi hal ini sudah terjadi, maka kata Rasulullah SAW, beliau memberikan motivasi. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik dari kedua orang tersebut yang saling membelakangi tersebut, yang saling cuek, acuh tak acuh. Ya, bermusuhan. Bermusuhannya sudah sampai taraf mendiamkan bermusuhan. Yang paling baik dari mereka berdua adalah yang memulai duluan untuk salam. Makanya orang yang dia mengalahkan egonya. Memang naluri manusia itu ingin menjadi orang yang paling terpandang, terhormat, paling unggul, ya. Egonya seperti itu. Masa saya duluan yang negor? Saya pengennya dia duluan yang negor, gitu kan. Makanya kata Rasulullah SAW, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang duluan mengucapkan salam. Dia mengalahkan egonya. Ego dirinya dia kalahkan demi apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajar akhahu sanah." Barang siapa yang menghajar, memboikot, mendiamkan saudaranya 1 tahun. Nah, ini lebih spesifik nih. Ya, 1 tahun lamanya. Kalau 3 hari, ancamannya belum terlalu keras. Kalau sudah 1 tahun, kata Rasulullah SAW, fahuwa kasaf kidami. Ancamannya, kata Rasulullah SAW, sama saja, sama seperti menumpahkan darahnya. Waduh, parah ini. Barang siapa yang mendiamkan, mengboikot, menghajar saudaranya selama 1 tahun, kata Rasulullah, fahuwa kasafki dami, seperti dia menumpahkan darah saudaranya tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, karena Islam berupaya memberantas perpecahan di tengah tubuh kaum muslimin yang membuat nanti kelemahan di tubuh kaum muslimin. Taib. Ya, itu ancaman-ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bila salah seorang dari kita yang apa tuh namanya, ada keretakan hubungan sesama kaum muslimin, ya, perlu dilihat. Kalau ada keretakan kita dengan sesama kaum muslimin, perlu dilihat, ya, orang tersebut apakah keretakan, ya, apakah di sini kerabat atau orang lain, karena beda perlakuan. Kalau ada keretakan dengan kerabat, ya, kita harus apa namanya, berusaha memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Ya, hubungan tersebut gak sekedar kita minta maaf saja, tapi harus kembali seperti sedia kala. Misal dulu sebelum ada cekcok dengan saudara kerabat kita, ya, kita ngobrol enak, ya, saling memberi manfaat. Pokoknya teduhlah kondisinya. Enak gitu ya, dilihat dan dipandang dan didengar. Ketika terjadi keretakan, mulai, ya, tidak tegur sapa, bahkan ada yang saling mencaci begitu dan begini. Ketika ingin memperbaiki hubungan yang rusak tadi, maka kondisinya
harus kembali seperti semula karena kerabat. Kalau dengan orang lain, ya, namanya hati itu terkadang kita nggak bisa ketika sudah ada keretakan itu bisa kembali seperti dulu. Ibarat gelas kaca yang sudah pecah atau retak. Kita berusaha untuk menyambungnya kembali itu nggak bisa sempurna seperti sedia kala. Kalau dengan orang lain, itu minimal kita berbaikan dengan mengucapkan salam, gitu ya, ucapkan salam. Walaupun tidak bisa kondisi hubungan kita sama seperti sebelum ada keretakan dengan orang lain, tapi dengan kerabat harus seperti dengan sebelumnya kondisinya. Tidak cukup kita cuma sekedar assalamualaikum sudah sok leos istilahnya kalau kata orang Sunda, ya. Tapi harus benar-benar seperti sebelum terjadi keretakan, ya, kondisi hubungan kita dengan kerabat kita. Kalau dengan orang lain, ya, yang tadinya mungkin kita sebelum terjadi keretakan dengan orang lain, tetangga misalnya atau dengan teman akrab misalnya ada keretakan, naudzubillah jangan sampai kita terjadi hal tersebut dengan rekan kita, ya, apa namanya, keretakan, ya tadinya saling beri hadiah, saling berkunjung gitu kan, saling ngobrol enak dan lain sebagainya, jalan bareng seperti itu, ya, kajian bareng misalnya dan lain sebagainya, terjadi keretakan, yang tadi biasa dilakukan itu biasanya dilakukan, kemudian tidak dilakukan lagi. Nah, kemudian berusaha ingin dijalin kembali hubungan yang sudah retak tersebut, ya. Kalaupun tidak bisa seperti sedia kala, itu sudah cukup kata para ulama kita, ya. Yang penting hubungannya kembali akur, walaupun tidak bisa seperti dulu. Ngobrol bareng, enak gitu kan, jalan bareng, kajian bareng misalnya dan sebagainya yang biasa sebelumnya dilakukan, seperti itu. Ya makanya apa namanya? Berbeda perlakuan ketika timbul keretakan sama kaum muslimin ini antara memperlakukan kerabat dengan orang lain. Ya. Para ulama pun membedakan perlakuannya seperti itu. Tapi ini larangan Rasulullah SAW saling menjauhi, saling membelakangi. Ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan jangan kalian menjual atau jangan kalian saling menjual, ya, saling menjual atas penjualan orang lain. Misal, si A ini seorang pedagang, si B juga pedagang, ya. Si C ini pembeli. Si C ini dia akan membeli sebuah barang dari si A, ya. Dan si C ini sudah deal harga dengan si C, ya, sudah deal harga. Jika melakukan pembayaran, datang si B menawarkan barangnya yang sama dengan si A. Akhirnya si C dengan iming-iming harga yang lebih murah, barang yang kualitasnya mungkin jauh lebih baik gitu kan ya. Akhirnya si C membatalkan penjualannya tersebut. Meskipun bagi seorang pedagang ketika ada pembatalan dari customer dan dia terima dengan tulus dengan ikhlas pembatalan tersebut, itu ada keutamaannya. Ya, meskipun bagi sekali lagi seorang pedagang ketika dia menerima dengan ikhlas pembatalan transaksi dari customernya, ya, itu ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu", barang siapa yang menerima pembatalan transaksi jual beli dari seorang muslim, aqalallahu atratahu, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Meskipun ada keutamaannya. Tapi di sini ya diharamkan bagi si B, ya, dia merusak
transaksi antara si C dengan si A. Akhirnya si C membatalkan pembeliannya, pindah ke si C. Kenapa? Ini akan membuat permusuhan antara si A dengan si B. Ya, sampai di sini insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini. Tapi kalau si C sendiri yang dia membatalkan pembeliannya bukan atas dasar provokasi dari si B, ya, bukan atas dasar provokasi dari si B, dan memang di sini masih ada hak khiar untuk melanjutkan membeli atau tidak. Ini beda lagi kasusnya. Ini si C dengan si A, si C dengan si A sudah sepakat harga deal gitu ya. Bahkan sudah dilakukan pembayaran, sudah dibayar, tak gitu kan. Datang si B memprovokasi, ngapain beli di situ, beli ke saya aja gitu ya. Lebih murah, lebih bagus barangnya. Gitu kan. Akhirnya si C yang tadi sudah dibayar, sudah bahkan sudah diambil barangnya, kembalikan lagi. Si A tahu, oh ternyata si B yang memprovokasi, si C tidak beli ke saya, gitu ya. Nah, akhirnya timbullah di sini hubungan yang retak. Tapi kalau si C sendiri yang dia membatalkan jual belinya tanpa ada provokasi, akhirnya si C ini pindah ke si B, ya, ini beda lagi urusan, ya, beda lagi urusan karena pihak yang membatalkan adalah pihak si pembeli tadi, bukan atas dasar provokasi si B. Ini nggak masalah kalau itu. Sekali lagi, ya, sekali lagi si pedagang itu dia memiliki yang tadi dibatalkan eh, transaksi jual belinya dari si customer, dia dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia menerima dengan ikhlas akan digugurkan dosa-dosanya. Seperti itu. Ya. Sama juga dengan sebaliknya, ya. Misalnya si C sekarang kondisinya si C pembeli, si B juga pembeli, ya. Pedagangnya tunggal sekarang, si A saja sendiri. Ini sama-sama pembeli. C dengan B ini. Si C sudah deal harga dengan si A sebagai seorang pedagang, ya, sudah deal harganya, ya. Bahkan sudah dibayar. Datang si B, ya. A, saya beli saja barang kamu, ya, dengan harga yang lebih mahal daripada yang dikasih sama si C. Akhirnya si A secara sepihak membatalkan jual belinya, ya, kemudian dia lebih memilih memberikan barangnya kepada si B. Ini pun sama, tidak boleh, haram hukumnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, wala yasumir rojulu ala saumi akhihi, tidak boleh seseorang menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya sesama muslim. Ini juga sama, nggak boleh, ya. Ini akan merusak hubungan di antara mereka dan akan merusak perasaan saudara sesama muslim. Begitupun sama yang semisal dengan jual beli adalah meminang, khitbah, ya, meminang. Ketika kita anggap sekarang A ini sebagai si wanita yang akan dipinang, ya. C dengan B ini adalah laki-laki yang akan meminang, ya. Misal, ya, si C sudah meminang si A, sudah sepakat semuanya, sudah diterima pinangannya. Datang si B meminang si A dengan pinangan yang lebih baik daripada si C. Ini pun sama, ya, tidak boleh, haram hukumnya, harus dibatalkan. Kalau si A sudah kadung menerima pinangan si B, ya, dengan membatalkan pinangan dari si C, para ulama sepakat tidak boleh dilanjutkan ke tahap pernikahan, haram hukumnya. Kecuali kalau sudah terjadi pernikahan dan sudah sampai masuk satu ruangan, satu kamar. Itu kata para ulama nggak boleh dibatalkan, ya. Kalau baru sekedar akad,
itu kata para ulama ada yang mengatakan boleh untuk dibatalkan pernikahannya kalau baru sekedar akad, belum sampai mereka masuk ke dalam kamar berdua. Seperti itu. Ya, saking pentingnya ini menjaga hubungan sesama kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, wala yakhtub ala khitbati akhihi, dan tidak boleh seseorang meminang di atas pinangan saudaranya. Ya, apalagi misalnya kondisi si C ini berada di bawah kondisi si B. Si B ini kondisinya jauh di atas. Datang meminang dengan membawa kendaraan mewah, memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Tentunya ini akan merusak, menyakiti perasaan si C. Ya, semakin jadi kebencian si C ini kepada mereka berdua ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana perhatian Islam dalam menjaga persatuan para pemeluknya. Perkara-perkara seperti ini diperhatikan dalam Islam. Ya. Mungkin di dalam agama lain belum tentu seperti ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian para hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Taib. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara atas muslim yang lainnya. La yadlimuhu, dia tidak mendoliminya. Bentuk kedoliman seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang ini juga, tapi di akhir. Kedoliman kepada seorang muslim bentuknya adalah tidak lepas dari tiga hal ini. Berkaitan dengan masalah darah, harta, dan kehormatan. Ini bentuk kedoliman seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Gak jauh, atau bentuk kedoliman kepada manusia secara umum itu tidak jauh dari tiga hal ini. Berkaitan dengan masalah darah, harta, dan kehormatan. Berkaitan dengan masalah darah, baik itu dengan cara membunuh atau dengan cara melukai. Ada yang melukai sampai cacat, ada yang tidak, sekedar memukul saja misalnya. Ya, itu haram sesama muslim menyakiti. Bahkan kepada orang kafir pun itu dilarang seorang muslim berbuat zalim pada orang kafir. Ya, kepada kafir, dhimmi, muahad atau musta'man. Gak boleh berbuat zalim. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Atau man qatala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, ya, yang dia itu meminta perlindungan kepada pemerintah kaum muslimin, yang dilindungi dia jiwanya orang kafir tersebut, ya, oleh pemerintah kaum muslimin, maka orang tersebut yang membunuhnya, seorang muslim tersebut yang membunuhnya tidak akan bisa mencium baunya surga. Itu perhatian Islam kepada orang kafir sekalipun. Bagaimana dengan seorang muslim? Ya, hartanya. Sekarang, kedoliman seorang muslim kepada orang lain, khususnya kepada seorang muslim, gak jauh biasanya berkaitan dengan masalah harta. Baik dengan cara dia misalnya merampas dengan paksa, yang disebut dengan gosob, ya. Istilah kalau merampas dengan paksa itu disebut dengan gosob. Kalau di pesantren biasanya gosob itu minjem barang tanpa izin, tanpa bilang. Itu gosob, ya, diistilahkan. Gosob itu artinya merampas harta orang lain di hadapan pemiliknya secara paksa. Itu gosob. Ada juga yang dia ngambil diam-diam, itu mencuri. Ya, ada yang berbuat dolim kepada orang lain berkaitan dengan masalah harta, ada yang melakukan gish, kecurangan. Ya, misalnya menyembunyikan aib ketika jual beli. Ketika misalnya jual jeruk misalnya dicampur jeruk yang bagus dengan yang buruk, ya, ditimbang. Si pembeli nggak tahu bahwa taunya dia semua yang dia beli itu bagus. Ternyata ketika sampai rumah, wah ini dicampur dengan yang buruk, gitu kan? Ish. Ya, biasanya berkaitan dengan masalah harta seperti itu.
dan berkaitan dengan masalah kehormatan. Dengan cara misalnya menudingnya, menggibahinya, gitu ya. Ada yang sampai tudingannya itu keji, sampai menjerumuskan orang yang ditudingnya itu kepada kematian dan lain sebagainya. Ini biasanya nggak jauh dari ini. Baik, ya. La yadlimuhu. Oleh karena itu, syariat Islam sangat melarang seorang muslim berbuat dolim. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian terhadap perbuatan kedoliman. Karena kedoliman itu akan menimbulkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Orang yang berbuat dolim kepada saudaranya, kepada orang lain, itu dia akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegelapan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, perhatian Islam kepada kaum muslimin, sesama kaum muslimin, supaya mereka menolong saudaranya yang berbuat afan. Rasulullah SAW beliau menganjurkan untuk menolong orang atau saudaranya yang terdolimi. Bahkan orang yang mendolimi pun disuruh untuk ditolong. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka dhaliman au madluman. Tolong saudaramu, baik dia terdolimi maupun dia berbuat dolim. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang terdolimi, oke, kami mengerti, ya, harus ditolong. Bagaimana dengan orang yang berbuat dolim? Kok kami tolong? Kata Rasulullah SAW, tahan dia dari perbuatan dolimnya. Itu bentuk menolong orang yang berbuat dolim. Supaya dia tidak berbuat dolim. Ya, ini larangan-larangan dalam syariat kita supaya tidak terjerumus kepada kedoliman. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man radda an irdi akhihi, barang siapa yang dia berusaha menolak, ya, kehormatan saudaranya atau menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga wajahnya nanti pada hari kiamat dari api neraka. Ya, baik. Wala yakhdhuluhu, dia tidak membiarkannya, ya, tidak membiarkannya, ya. Wala yakdzibuhu, dan dia juga tidak mendustakannya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak merendahkannya. Sama muslim kita harus saling menjaga, saling mengangkat harkat, martabat dan derajat. Namun kondisi kaum muslimin saat ini, mereka saling berlomba dalam masalah dunia, akhirnya mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak tanggung-tanggung sampai nyawa mereka pertaruhkan demi menggapai kehidupan dunia. Gak sedikit mereka saling berperang, ya, mengucurkan, mengorbankan darah, kehormatan dan lain sebagainya hanya gara-gara kesenangan dunia. Kita lihat terjadi konflik, ya, sesama ormas, isinya adalah kaum muslimin. Mereka hanya merebutkan sebuah lahan, merebutkan sebuah lahan bisnis. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kaum muslimin dari perkara-perkara jahiliyah. Ya, sama seperti terdahulu sebelum Rasulullah SAW beliau hijrah ke kota Madinah, antara kaum Aus dan Khazraj, ya, ini dua kabilah besar di Madinah, ya. Aus dan Khazraj ini kaum yang sebelum diutus Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah mereka senantiasa bertikai, yang dikenal dengan perang Bu'ath, ya. Banyak orang-orang yang tewas di peristiwa permusuhan Aus dengan Khazraj ini, permusuhan yang berbuntut panjang sampai beberapa generasi. Ketika Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka di kota Madinah, Rasulullah SAW menghilangkan kebencian di tengah
tengah-tengah mereka dengan mempersaudarakan mereka dengan tali ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, hilanglah permusuhan di antara Aus dan Khazraj. Tidak ada lagi sekat di antara mereka. Ya, dan di sini juga Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah sekalipun dari kesombongan. Lalu ada orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, ada orang yang dia ingin atau suka pakai pakaian yang bagus, sendalnya bagus. Namun kata Rasulullah SAW, barometer sombong adalah, kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Barometer kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu barometer kesombongan. Merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Diancam pelakunya tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak akan masuk surga secara langsung, namun harus melalui proses. Ya, harus melalui proses seperti di apa namanya? Dihisab dulu, ya, mungkin masuk neraka dulu dan lain sebagainya. Itu bukan berarti dia selama-lamanya tidak masuk surga. Ya, dan Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian dan juga tidak kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kalian, bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada amal-amal kalian. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Ya, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bertakwa pastinya tidak akan mendustakan saudaranya, tidak akan meninggalkannya, tidak akan mendoliminya, ya, tidak akan menyakitinya, berbuat dolim, ya, dan lain-lain. Dan takwa yang paling terdepan adalah ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, kata Allah Subhanahu wa taala, takwa itu di sini. Beliau menunjuk kepada dada beliau. At-taqwa hahuna. Takwaan itu di sini di dada, ya. Oleh karena itu para ulama memberikan wejangan, ya, supaya kita ini lebih memperhatikan kondisi hati, ya, lebih memperhatikan kondisi hati. Seorang ulama dia mengatakan barang siapa yang memperhatikan kondisi batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kondisi lahirnya atau zahirnya. Ya. Takwa itu secara makna sudah kita bahas, artinya wikoyah. Artinya kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala satu benteng, satu penghalang, ya, supaya kita tidak terkena murka atau azab Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mereka berbeda redaksi di dalam memberikan makna takwa. Sudah kita bahas dulu di hadis yang ke-18 kalau tidak salah. Ya, ada yang mengatakan takwa itu artinya mengerjakan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Ada yang mendefinisikan takwa itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena kita takut akan ancaman azabnya, ya. Itu takwa. Pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang masalah takwa, ya. Hakikat takwa itu seperti apa? Kata Ubay bin Ka'ab, ya, bagaimana jika kamu melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri, beling misalnya, pecahan beling, ya. Apa yang kamu perbuat? Kata Umar bin Khattab,
maka aku akan hati-hati di dalam melangkah, ya, supaya tidak tertusuk oleh duri atau beling-beling tersebut. Kata Ubay bin Ka'ab, nah itulah takwa, ya. Kita sangat berhati-hati. Bihasa bimri'in minasyar, cukuplah seorang muslim dianggap dia itu melakukan sebuah keburukan, an yahqira akhahul muslim, dengan dia merendahkan, menyepelekan saudaranya seorang muslim, ya. Dianggap orang tersebut adalah orang buruk oleh agama Islam dengan dia merendahkan saudaranya sama muslim. Ya tadi, ya, bentuk kesombongan di antaranya adalah merendahkan orang lain. Kulul muslim alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, inilah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, tidak jauh dari berkaitan masalah harta, darah, dan kehormatan. Ini semua boleh halal, ya. Ini semua halal kalau si muslim tersebut, sudah kita bahas pada hadis sebelumnya, ya, kapan? Ketika si muslim tersebut dia berubah keadaannya, ya. Darah seorang muslim dia halal ditumpahkan kapan? Ketika dia pertama zina dan sudah menikah, ya. Yang kedua, boleh darahnya itu ditumpahkan ketika dia membunuh orang lain atau muslim yang lain. Ditegakkan kisos. Dan ini pun pelakunya atau orang yang mengeksekusi kisos tersebut harus pemerintah kaum muslimin yang sah, bukan orang per orang, bukan ormas, bukan lembaga, ya, tapi harus negara Islam yang berkuasa di negeri tersebut, ya. Karena di negeri kita tidak ditegakkan syariat kisos, ya, makanya tidak ada hukum kisos di negara kita, ya, seperti itu. Nggak boleh masing-masing orang melakukan hukum kisos, ya, nggak boleh, karena akan timbul kekacauan nanti, ya. Baik, harus pemerintah yang menindaknya. Yang ketiga adalah ketika seorang muslim itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, baru boleh dia ditumpahkan darahnya. Tentunya setelah tahapan orang murtad tersebut diminta untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimintai tobat dan dia tidak bertobat, baru pemerintah yang sah menjatuhkan hukuman mati kepada orang murtad tersebut. Kapan harta seorang muslim ini boleh dirampas? Ya, sama ini juga ketika si muslim tersebut dia melakukan kesalahan, ya, atau dirampas dari dirinya ketika dia melakukan dosa dan kesalahan. Contohnya apa? Ketika misalnya dia apa tuh namanya, memberontak kepada pemerintah yang sah. Pemerintah punya hak untuk mengambil harta mereka, ya, seperti itu. Ya, jatuhnya sebagai nanti ghanimah. Kemudian ketika si orang muslim dia punya kewajiban untuk membayar zakat, namun dia tidak mau membayar zakat, maka pemerintah yang sah dari kaum muslimin berhak untuk merampas atau mengambil sesuai kadarnya supaya dia membayar zakat atau membayar hutang misalnya, ya, dan seterusnya. Irduhu, kehormatannya, ya. Kapan seorang muslim ini kehormatannya bisa apa namanya dirusak, ya, ketika si muslim tersebut dia sudah terang-terangan berbuat dosa dan maksiat, ya, di hadapan masyarakat. Misalnya dia berzina di hadapan khalayak umum, maka saat itu boleh untuk disebarkan karena dia sendiri yang menyebarkan, ya. Baik. Dia sengaja terang-terangan berbuat maksiat, ya. Baik. Atau dalam rangka tujuan untuk eh, tujuannya adalah untuk
memperingatkan orang lain dari keburukannya. Misal ada orang yang berkali-kali pinjam uang tidak bayar misalnya, ya sudah dinasehati tetap seperti itu, maka boleh ya saat itu diinfokan kepada yang lain kaum muslimin supaya dia tidak terjerumus kepada supaya saudara-saudara muslim yang lainnya tidak menjadi korbannya, boleh di apa namanya disebarkan kesalahannya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Ya. Pak Apri tolong bacakan Pak Apri. Saya lagi coba itu dulu Pak Apri kursornya. Nah, Bismillah. Ustaz izin nanya, kalau syariat hukum cambuk yang dijalankan di Aceh sudah sesuai syariat Islam atau belum, Ustaz? Wallahu alam kalau untuk eh, hukum cambuk yang dijalankan di Aceh itu apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum, wallahu alam ya. Saya belum pernah mengkaji secara langsung bagaimana cara hukum cambuknya ya, kemudian juga penanganannya seperti apa, wallahu alam. Ya kan ini hal yang sensitif ya. Kalau kita eh, jawab sementara kita tidak tahu, khawatir kesalahan ya. Yang jelas hukum cambuk itu harus ditegakkan oleh pemerintah yang sah ya, karena faktor misalnya perzinaan antara seorang wanita dengan laki-laki yang dia belum pernah menikah, yang belum pernah menikah. Adapun yang sudah pernah menikah, hukumannya, maksudnya menikahnya adalah menikah dengan cara yang sah gitu ya, hukumannya bukan lagi dicambuk tapi dirajam. Walau alam, apakah di Aceh ini hukuman cambuknya ini ditegakkan hanya kepada orang-orang yang berzina, kemudian apa tuh namanya dan mereka berdua ini belum pernah menikah sebelumnya atau tidak, walau alam saya nggak tahu ya. Atau kalau hanya sekedar mereka berdua-duaan misalnya pacaran ketahuan gitu ya, belum sampai kepada tahapan zina, itu nggak layak juga untuk dicambuk ya. Dan dari masa Rasulullah SAW itu tidak pernah didapati penegakan hukum masalah perzinahan itu dengan cara persaksian, semuanya rata-rata dengan pengakuan dari pelakunya ya, makanya berat ditegakkan ya. Nah, ini pun walau alam apakah di Aceh itu sudah sesuai dengan kriteria yang diajar oleh syariat atau tidak, walau alam saya nggak tahu. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah tanda apa tuh namanya semangat kaum muslimin Aceh di dalam ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan contoh bagi daerah-daerah yang lain ya, supaya bisa ditegakkan hukum syariat Islam di seluruh Nusantara yang tercinta ini ya. Wallahu alam kalau untuk lebih detailnya seperti apa ya, mudah-mudahan mengarah kepada sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lebih pastinya saya tidak tahu ya. Yang jelas syariat cambuk itu sekali lagi ditegakkan kepada mereka yang melakukan zina namun belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah sebelumnya. Ya, seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ya. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Setelah ini saya akan share eh, link untuk mengerjakan soal ya. Kita cukupkan subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.